Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang difusi. Pertama, apa itu difusi? Dari pengertian itu sendiri, difusi adalah suatu proses perpindahan massa molekul suatu zat yang dibawa oleh gerakan molekular secara acak dan berhubungan dengan adanya perbedaan konsentrasi aliran molekul. Perbedaan konsentrasi molekul ini sering juga disebut dengan gradien konsentrasi, di mana gradien konsentrasi ini adalah suatu zat dalam pelarut dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Difusi juga akan terus terjadi hingga seluruh partikel tersebut luas secara merata atau mencapai keadaan yang setimbang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis difusi. Jenis difusi ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada difusi biasa dan difusi khusus. Di mana difusi biasa ini yaitu adalah terjadi ketika sel ingin mengambil nutrisi atau molekul yang hidrofobik atau tidak berpolar. Molekul dapat langsung berdifusi ke dalam membran plasma yang terbuat dari fosfolipid. Difusi ini juga tidak memerlukan energi atau ATP. Sedangkan difusi khusus itu adalah kebalikan dari difusi biasa, yang dimana adalah ketika terjadi atau mengambil molekul hidrofobik ini, dia memerlukan energi atau ATP khusus yang membantu jalur kepada partikel-partikel tersebut ataupun membantu dalam perpindahan partikel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis aliran atau difusi yang dilalui berdasarkan jenis membrannya. Pertama, difusi molekuler atau permeasi, di mana difusi yang melalui media tidak berpori. Ketika difusi ini bergantung pada disolusi dari molekul yang menembus dalam keseluruhan membran. Contohnya itu adalah transport teofilin yang melalui suatu membran polimer melalui disolusi obat tersebut ke dalam membran. Bisa dilihat dari gambarnya. Di sini kan ada kotak berwarna ungu. Nah, di kotak ini kita anggapan sebagai membran, di mana membran ini tidak ada bulatan-bulatan kecil atau pori-pori. Nah, itulah yang disebut dengan difusi molekuler atau tidak berpori. Saya Muhammad Marwan akan melanjutkan materi dari Muhammad Zidan Rusdi. Ya, yang kedua ada difusi yang melalui pori suatu membran yang berisi pelarut. Difusi ini dipengaruhi oleh ukuran relatif molekul yang menembus membran serta diameter dari pori tersebut. Contohnya itu lewatnya molekul-molekul steroid yang disubstitusi dengan gugus hidrofilik melalui kulit manusia yang terdiri dari folikel, rambut, saluran sebelum pori-pori keringat, dan epidermis. Ini adalah contoh gambarnya. Yang ketiga ada difusi melalui suatu membran dengan susunan anyaman polimer yang memiliki saluran yang bercabang dan saling bersilangan. Yang contoh gambar ketiga ada di sini. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi yaitu yang pertama ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, semakin cepat partikel itu bergerak sehingga kecepatan difusi semakin tinggi. Yang kedua, ketebalan membran. Semakin tebal membran, semakin lambat kecepatan difusi. Yang ketiga, luas suatu area. Semakin besar luas area, semakin cepat kecepatan difusinya. Yang terakhir, jarak. Semakin besar jarak antara dua konsentrasi, semakin lambat kecepatan difusinya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Marwan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi. Selanjutnya yaitu ada suhu. Semakin tinggi suhu, partikel mendapatkan energi untuk bergerak dengan lebih cepat, maka semakin cepat pula kecepatan difusinya. Selanjutnya yaitu konsentrasi obat. Semakin besar konsentrasi obat, semakin cepat pula kecepatan difusinya. Selanjutnya yaitu koefisien difusi. Semakin besar koefisien difusi, maka semakin besar pula kecepatan difusinya. Selanjutnya yaitu viskositas. Viskositas, semakin kental cairan membran akan menurunkan kecepatan difusinya. Selanjutnya yaitu koefisien partisi.
Difusi pasif dipengaruhi oleh koefisien partisi, yaitu semakin besar koefisien maka semakin cepat difusi obat. Selanjutnya ada hukum Fick, di mana rumusnya dQ per dt sama dengan dKA per H dalam kurung CS min C, di mana dQ per dt yaitu laju difusi, D yaitu koefisien difusi, K koefisien partisi, A luas permukaan membran, H tebal membran, CS min C yaitu perbedaan antara konsentrasi obat dalam pembawa dan medium. Selanjutnya yaitu uji difusi. Salah satu metode yang digunakan dalam uji difusi adalah metode Flow-Through. Prinsip kerjanya yaitu pompa peristaltik menghisap cairan reseptor dari gas kimia, kemudian dipompa ke sel difusi melewati penghilang gelembung, sehingga aliran terjadi secara hidrodinamis. Kemudian cairan dialirkan kembali ke reseptor. Cuplikan diambil dari cairan reseptor dalam gelas kimia dengan rentang waktu tertentu dan diencerkan dengan pelarut campuran. Kemudian diukur absorbannya dan konsentrasinya pada panjang gelombang maksimum, sehingga laju difusi dapat dihitung berdasarkan hukum Fick. Berikut adalah contoh